Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas model bisnis kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Agung Nugraha dan teman saya Ismail Faris Ramadan dan juga Rizky Afril Pratama. Di sini ada profil kami yaitu kami memilih untuk membangun usaha kedai kopi Sultan ini karena kami ingin menciptakan wadah untuk tempat berkembang dalam jangka panjang dan untuk bisa menjadi wadah para pecinta kopi. Pemilihan nama Sultan Ekstrimba memiliki makna filosofis. Kata Sultan merupakan singkatan dari Subang Selatan yang mempresentasikan identitas daerah asal pendiri usaha. Sementara itu, kata rimba diambil dari konsep hutan estetik yang menjadi tema utama kedai, mencerminkan suasana alami, tenang, dan nyaman yang ingin dihadirkan kepada para pengunjung. Di sini ada bisnis model kanvas kami, ada key partner yaitu pemasok kopi lokal Subang dan pemasok daging dan platform pembayaran, dan key activitiesnya itu pengembangan dan pemeliharaan area kafe agar tetap nyaman dan bernuansa alam, dan juga pelatihan barista dan staf dapur untuk menjaga cita rasa dan pelayanan. Dan value propositionnya ada ngopi di tengah alam yang sejuk dan tenang, dan juga kombinasi kopi premium dan makanan berat seperti burger dan snack, dan juga suasana estetik dan alami. Dan untuk key resource-nya ada aset digital seperti akun media sosial dan sistem kasih digital seperti kris, pos, dan transfer. Untuk sumber daya manusianya ada barista, koki, dan tim pelayanan dan peralatan penyeduh kopi, dapur, dan perlengkapan servis. Untuk customer relationship-nya kita ada pelayanan ramah dan personal, dan engagement di media sosial, dan channelnya itu penjualan langsung di kedai secara offline, dan promosi aktif di media sosial khususnya di Instagram. Untuk customer segmennya itu kita ada wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin menikmati kopi sambil healing di alam terbuka, dan anak muda mahasiswa pekerja yang ingin tugas dan nongkrong, dan komunitas pecinta kopi dan kuliner yang suka berburu tempat dengan cita rasa dan suasana yang unik. Untuk cost strukturnya ada sewa tempat, dan gaji barista, dan bahan baku, peralatan, promosi, dan pajak izin dan transportasi. Untuk revenue streamnya ada penjualan kopi dan camilan, klien takeaway, dan sewa tempat untuk acara, kolaborasi, dan event promosi. Sini ada SWOT dari kami. Strength-nya itu kompetitor masih sedikit, peluang untuk jadi first mover di daerah tersebut. Kedua ada tim solid, kerja bareng teman-teman yang saling support, dan fleksibilitas harga dan menu bisa menyesuaikan dengan daya beli pasar, dan juga lokasi yang sangat strategis. Weakness-nya ada pelanggan yang belum terbiasa ngopi di kedai sehingga butuh edukasi pasar, dan juga harga dianggap lebih mahal dibanding bikin kopi sendiri di rumah, dan juga brand awareness masih rendah karena bisnis masih baru, dan ketergantungan pada traffic lokasi. Kalau sepi, kedai kemungkinan ikut sepi. Dan opportunitiesnya, tren kopi dan nongkrong masih bisa berkembang, dan pertumbuhan gaya hidup kekinian, peluang diferensiasi produk, dan media sosial dan promosi digital kita sangat gencar. Untuk triknya, munculnya kompetitor baru, kebiasaan masyarakat yang masih tradisional, fluktuasi harga bahan baku, dan kondisi ekonomi masyarakat menekan pengeluaran untuk nongkrong. Selanjutnya di sini ada problem statement. Calon pelanggan di daerah tersebut masih kesulitan menemukan kedai kopi yang mampu menghadirkan suasana nyaman, estetik, tenang, dan berkualitas sekaligus menyediakan kopi premium serta makanan pendamping yang memadai. Kedai-kedai yang ada umumnya terlalu bising, memiliki wifi yang tidak stabil, variasi makanan yang terbatas, dan kualitas kopi premiumnya sering tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Selain itu, budaya ngopi di kedai belum terbentuk kuat di kalangan masyarakat lokal, sehingga masih diperlukan edukasi pasar dan peningkatan brand awareness agar kedai dapat diterima secara luas. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan besar akan kehadiran tempat yang menawarkan pengalaman ngopi yang unik, nyaman, dan bernilai yang saat ini belum terpenuhi oleh kompetitor di wilayah tersebut. Nah, itu ada link kanvas ya. Pertama itu ada problem. Itu ada kurangnya tempat nongkrong nyaman dan pemandangan alam di daerah atas Subang. Kedua itu pilihan menu kopi dan makanan berat atau burger yang khas masih terbatas.
Sering kesulitan menemukan tempat istirahat dengan suasana tenang dan harga terjangkau. Yang kedua itu ada solutionnya. Yang pertama itu ada menyediakan kafe bernuansa alam terbuka atau semi outdoor, burger handmade dengan bahan lokal, seperti daging sapi lokal dan sayur hidroponik. Yang terakhir itu ada signature coffee blend hasil kolaborasi petani kopi Subang. Yang ketiga itu ada kayak Matrix. Itu ada engagement media sosial, review dan rating di Google Maps. Yang selanjutnya ada jumlah pengunjung harian. Yang keempat itu ada unique value proposition. Cafe Sultan Rimba menawarkan pengalaman ngopi dan menikmati burger di tengah suasana alam sejuk Ciater. Cita rasa lokal dan harga bersahabat dan suasana inklusif namun santai. Selanjutnya ini ada Unfair Advantage. Lokasi strategis di jalur wisata Sariater dengan udara sejuk dan pemandangan alami. Rasa kopi dan burger khas Sultan Rimba yang tidak tersedia di tempat lain. Tim barista dan chef lokal, pelatihan cita rasa profesional. Selanjutnya ada channels. Itu ada di media sosial tuh ada Instagram, terus event lokal tuh seperti ada live musik, event lari, dan nobar. Selanjutnya ada customer segment, itu wisatawan lokal dan luar kota, usianya itu dari 18 sampai 40 tahun. Terus ada juga komunitas lari dan penikmat kopi, dan mahasiswa dan keluarga muda yang berlibur ke teater. Yang ke-8 itu ada cost struktur. Yang pertama itu ada fixed cost. Itu seperti sewa tempat usaha, renovasi dan desain interior, pembelian perabot, meja, kursi, lampu, dekorasi, ada gaji karyawan tetap dan wifi bulanan. Selanjutnya itu ada variable cost, bahan baku minuman seperti biji, kopi, susu, gula, sirup, dan ada bahan baku makanan. Selanjutnya ada packaging, cup, tutup, sedotan, tisu, sandal listrik, dan air. Dan terakhir itu ada revenue stream. Penjualan minuman kopi dan non-kopi seperti penjualan makanan ringan dan makanan berat. Terus ada kerjasama dengan brand lokal. Nah, itu dia ada empathy map kita. Selanjutnya ini ada customer segment. Di demografis itu ada usia dari 18 sampai 35 tahun, jenis kelamin itu dari pria dan wanita, pekerjaannya mahasiswa dan pekerja muda, freelance, dan wisatawan lokal. Domisili itu berada di kota-kota besar dengan gaya hidup yang nongkrong tinggi seperti Bandung, Jogja, Jakarta, Bogor, dan Subang. Psikografisnya menyukai suasana alam, tenang, dan estetik untuk bersantai atau bekerja. Peduli dengan kualitas rasa dan pengalaman, bukan sekedar minum kopi. Mengutamakan tempat yang nyaman, instagramable, dan berkesan lokal. Bangga mendukung produk kopi dan kuliner lokal. Perilakunya itu aktif mencari rekomendasi melalui kedai melalui TikTok, Instagram, dan Google Maps. Sering mengunggah pengalaman di media sosial seperti konten healing dan kopi estetik. Datang bersama teman, pasangan atau komunitas, responsif terhadap promo, event musik akustik, dan kolaborasi brand lokal. Lebih memilih tempat yang ramah, layanan, dan suasana yang unik. Pena itu ada sulit menemukan kedai dengan tempat nyaman, sekaligus rasa kopinya premium. Banyak kafe terlalu bising atau kurang cocok untuk bekerja atau menyendiri. Harga minumannya premium, sering tidak sebanding dengan kualitas atau porsi. Selanjutnya ada kurangnya variasi makanan pendamping, kopi yang mengenyangkan. Tempat parkir terbatas dan koneksi WiFi sering tidak stabil. Gennya mudah menemukan kedai dengan suasana nyaman sekaligus kualitas kopinya premium. Adanya menu makanan pendamping yang variatif dan mengenyangkan. Dan ada tempat yang estetik dan cocok untuk healing foto serta kerja produktif. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gain creator. Gain creator itu ada menyediakan suasana alami estetik dan nyaman. Yang kedua ada memberikan ruang yang tenang dan estetik. Yang ketiga menjadi tempat yang cocok untuk foto. Dan yang terakhir memberikan kualitas rasa kopi premium. Lalu selanjutnya ada produk and service. Produk and service dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada interior estetik ala hutan atau alam. Yang kedua suasana vintage. Yang ketiga menu kopi berkualitas. Dan yang ketiga ada pain relievers. Pain relievers dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi lima. Yang pertama ada menawarkan tempat yang nyaman sekaligus kopi premium. Yang kedua memberikan variasi makanan pendamping yang lebih lengkap. Yang ketiga menawarkan suasana yang mendukung healing. Yang keempat menyediakan tempat parkir luas. Dan yang terakhir mengatasi rasa bosan pelanggan terhadap konsep kedai kopi yang itu saja. Lalu ada customer segment, gainsnya mudah menemukan kedai dengan suasana nyaman, lalu mendapat tempat yang cocok untuk healing, adanya menu makanan pendamping yang bervariasi,
dan mendapat pengalaman baru. Lalu ada kainsnya, sulit menemukan kedai dengan suasana benar-benar nyaman. Lalu ada harga minuman premium yang sering tidak sebanding dengan kualitasnya. Yang ketiga ada variasi makanan pendamping kopi sering terbatas. Dan yang terakhir tempat parkir terbatas dan wifi sering tidak stabil. Lalu ada customer jobs, mencari tempat yang nyaman untuk nongkrong, bekerja, belajar, atau menyendiri. Yang kedua ada ingin pengalaman ngopi yang premium tetapi tetap terjangkau. Dan yang terakhir butuh tempat dengan suasana tenang untuk healing dan relaksasi. Lalu selanjutnya ada Gancar. Gancar ini yang pertama ada sewa tempat usaha. Kegiatan pertama dimulai tanggal 22 hingga 29 September, yaitu proses sewa lokasi usaha. Yang kedua ada renovasi dan desain interior yang berlangsung mulai akhir September sampai awal Oktober. Yang ketiga, pembelian parabot dilakukan mulai awal Oktober dan selesai pada pertengahan Oktober. Yang keempat, pelatihan barista dan staf dilakukan setelah perabot mulai masuk, yaitu pertengahan sampai akhir Oktober. Yang kelima, ada pelatihan koki dan staf dapur dilakukan beriringan dengan pelatihan barista dari akhir Oktober hingga awal November. Yang keenam ada event per 3 bulan. Kegiatan event yang dilakukan per 3 bulan mulai dijadwalkan pada pertengahan November. Yang ketujuh ada pembelian dan training peralatan. Pembelian dan training peralatan dilakukan setelah event, yaitu di akhir November menuju awal Desember. Lalu yang terakhir ada promosi media sosial. Promosi media sosial dilakukan di tahap akhir menjelang pembukaan, yaitu di awal Desember. Lalu selanjutnya ada ini foto dokumentasi kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.